Oke, eh, pekan lalu ya dikatakan di ayat 47 apabila dikatakan kepada mereka anfiqu, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, ya. Tapi apa yang dilakukan orang-orang kafir, orang-orang kufur nikmat, ya, orang-orang eh, itu malah bilang qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'allahu at'ama. Mereka malah bilang orang-orang yang kufur itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makan, ya. In antum illa fi dhalalim mubin. Benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini. Jadi saya sudah sampaikan bahwa pekan lalu keimanan seseorang itu selalu berbanding lurus dengan amalan solehah yang dia lakukan. Makanya di dalam narasi di dalam Al-Quran tuh tulisan apa selalu innal ladzina amanu wa amilus solihati, ya, ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi beriman saja tidak cukup. Jadi kalau beriman doang dalam cuman diucap, ya, tapi tidak dilakukan itu tidak berdampak gitu. Jadi makanya disebut kenapa Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena siapapun yang berdekatan dengan muslim dia akan merasa apa namanya? Siapapun yang berdekatan dengan muslim dia akan merasa damai, tenang berada di dekatnya. Makanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Oke, kita masuk di ayat 48. Insya Allah ayat 48 ini gampang, karena untuk yang udah ikut kelas Al-Mulk, ini gampang sekali. Karena ini sama banget narasinya. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ويقولون متى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون ini berasal dari kata kul. Kul itu artinya ucapan yang berulang. Ya, ini bukan uh, per, pernyataan sekali, pertanyaan sekali, tapi ini sindiran yang terus diulang. Mata ini adalah kata tanya waktu, when, ya. Namun dalam konteks ini bukan untuk mencari jawaban kebenaran, mencari kebenaran dari pertanyaan when itu, tapi ini kayak kapan, kapan gitu. Jadi ini kayak ejekan atau menantang. Hadzal wa'du, hadza ini ya. Hadza hadhihi ya, hadza buat mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Al-wa'du, apa itu artinya al-wa'du? Wa'du itu dari kata wa'du emang artinya swear, janji, janji, janji yang pasti ditepati. Ya, dalam Al-Quran wa'dunya Allah ini selalu bermakna kepastian, bukan kemungkinan. In kuntum sadiqin. Kuntum kalian tahu ya, kuntum itu artinya kalian, sadiqin itu dari kata siddiq, ya, artinya tuh benar, kebenaran yang kokoh. Ya, jadi mereka ini menuduh Nabi Muhammad SAW dan orang beriman berbohong, ya, karena apa tadi? Karena kan waktu awal-awal Rasulullah berdakwah di Mekah kepada bangsa Quraisy, itu kan yang digembar-gemborkan itu tentang keimanan, tauhid, hari kiamat, terutama hari kiamat ya, karena ini untuk membentuk karakter dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi kalau yang namanya Islam itu tidak hanya beriman tapi juga beramal saleh gitu. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang mukmin itu dampaknya itu jangka panjang. Nanti akan berdampak di akhirat juga. Karena segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi intinya kan gitu. Jadi istilahnya kalau dipikir kayak orang kafir Quraisy itu ini apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, apa-apa neraka, apa-apa ini gitu. Jadi mereka tuh kayak kesel banget sih, beneran nggak sih neraka neraka itu ada gitu. Jadi bener nggak sih surga atau neraka itu ada?
Jadi mereka masih bertanya-tanya soal itu. Ya, ayat ini menggambarkan sikap orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir. Mereka tidak menolak dengan argumen, tapi dengan ejekan. Ini kayak pertanyaan retoris ya. Emang kapan kiamatnya? Emang kapan sih kiamatnya kalau kamu emang bener ngomongnya gitu? Emang udah ada yang pernah masuk surga gitu? Pasti pertanyaan retorisnya tuh kayak gitu. Mereka ini meminta kepastian waktu seolah-olah kebenaran hanya sah jika bisa dijadwalkan. Harus ada waktunya. Itulah kenapa gorengan tentang hari kiamat besok, hari kiamat ini gitu. Itu tuh laku banget ya. Kita beberapa hari ini, ya beberapa pekan ini, sebetulnya nggak cuma beberapa pekan ini ya, sebelum-sebelumnya juga udah sering ada orang-orang yang mengaku nabi palsu. Nah, kalau ini kejadiannya di luar negeri, dia mengaku bahwa oh sebentar lagi kiamat gitu, kiamat tuh hari ini. Orang-orang berbondong-bondong udah ketakutan setengah mati, dan dia memilih untuk menyumbangkan, mendonasikan hartanya untuk si nabi itu. Terus apa yang terjadi, mereka orang-orang itu sudah ngungsi, ternyata kiamat tidak terjadi, dan apa yang uh, nabi palsu itu malah membelanjakan uang-uang hasil donasinya itu untuk mobil keluaran terbaru gitu. Ya karena memang laku. Ini tipikal orang-orang kafir. Kayak pengen tahu segala sesuatu itu pasti. Jadi mereka pengen banget kepastian yang dijadwalkan. Kayak misalkan doa nih hari ini, doa hari ini besok harus tercapai gitu. Nah, itu bukan ciri-ciri orang beriman ya. Bukan ciri-ciri orang yang beriman ketika dia berdoa pengen langsung dikabulkan. Tidak. Karena kan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa Allah mengabulkan doa itu dalam 3 cara. Yang pertama jawab ya, dia langsung dikabulkan. Ya. Dijawab wait, tunggu sampai waktu yang tepat. Ya, entah waktunya kapan. Maka dan jawab tidak akan diberi sesuai dengan doa kita, tapi akan diberi pengganti yang lebih baik. Jarak antara kita berdoa sampai dikabulkannya doa itu, kenapa doanya belum dikabulkan? Doanya tidak hilang begitu saja. Doanya tetap nyampe ke Allah, Allah tetap dengar, tetap diproses. Ya, yas'alhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'an. Walaupun semua miliaran orang ini berdoa meminta sesuatu kepada Allah tuh Allah nggak pusing. Semuanya dicatat, tapi ada yang mungkin pada waktu penantian itu Allah jadikan doa-doa itu sebagai penggugur dosa. Allah jadikan doa-doa itu sebagai poin-poin um, untuk masuk surga. Jadi pemberat catatan amal kebaikan. Gitu. Allah jadikan doa-doa itu sebagai pelindung kita, gitu kan. Mungkin kita doanya mau minta jodoh gitu, tapi nggak dikabul-kabulkan, misalkan yang masih lajang. Nggak dikabul-kabulkan, tapi sepanjang perjalanan dia menemukan belahan hatinya, dia itu selalu diberikan keberuntungan-keberuntungan. Keberuntungan itu bisa berupa apa namanya keberkahan hidup, karirnya bagus dan lain sebagainya. Begitupun mereka-mereka yang berdoa untuk punya anak. Bukan berarti Allah tidak mendengarkan, demi Allah, Allah tuh dengar. Allah dengar. Makanya doa-doa itu ada yang dilebur sebagai penghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, ada juga yang dimasukkan sebagai tabungan akhirat, ada yang dijadikan sebagai pengganti pelindung kita. Kita qadarullah sampai sekarang masih sehat walafiat, nggak pernah kecelakaan, uh, makan tuh nggak makan gitu, dikasih rezeki terus, bahkan tidak hanya rezeki tapi diberikan kenyamanan hidup dan lain sebagainya. Itu adalah privilege dari Allah bagi para hambanya yang berdoa. Nah, terus uh, kalau misalkan tidak dikabulkan nih, gitu. Kalau misalkan apa yang terjadi sekarang itu tidak sesuai dengan doa atau usaha kita, itu karena kita mengikuti skenarionya Allah. Karena ini ada yang lebih baik untuk kita dibandingkan doa-doa kita. Ya. Mungkin kita dulu pernah ada cerita uh, apa namanya, pengen nikah dengan si A gitu, tapi nggak jodoh gitu kan. So, kita padahal dulu doanya pengen nikah dengan si A terus-terus. Kenapa kita tidak dipasangkan dengan si A? Mungkin si A ini adalah kesannya tuh baik lah pada zamannya gitu. Kenapa tidak dipasangkan? Karena Allah tahu bahwa yang terbaik bukan si A.
Tapi si B yang sekarang mendampingi kita, si B dengan segala kekurangannya, ya, tapi dia adalah yang paling cocok untuk membersamai kita. Oh, apa tadi? Oh ya, tadi ya. Jadi orang-orang itu mereka tuh baru baru ngerasa bahwa itu benar. Kebenaran itu sah jika bisa dijadwalkan. Ini pola klasik ya, penolakan iman dengan menuntut bukti dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Padahal tidak disebutkannya waktu kiamat justru adalah bagian dari hikmah Allah. Kebayang nggak sih kalau waktunya diketahui manusia akan jika waktunya diketahui ya diketahui oh ini kira-kira 100 tahun lagi dari sekarang manusia udah pasti akan menunda tobat dan ketaatan. Ayat ini wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin menunjukkan bahwa orang yang mengejek kiamat sebetulnya takut pakai banget untuk menghadapinya. Maka mereka bersembunyi di balik candaan atau tantangan. Jadi mereka sebetulnya takut. Cuman kayak ya berkelit di balik pertanyaan itu. Ya. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Sama dengan kematiannya, tidak diketahui kapannya. Tapi udah tertulis jelas kapan kita mati itu detiknya tuh nggak akan geser. Gitu. Allah alam bisawab, wallahu alam bisawab tidak akan geser. Gitu. Tapi bentuk kematiannya itu yang mungkin masih jadi tanda tanya. Jadi kalau um, Oke, kita masuk ke ayat 49. Setelah wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Berikutnya adalah ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Ma di sini bisa berarti tidak, ya. Yang zuru itu dari kata nazoro, berarti menunggu dengan harapan, ya. Menunggu dengan harapan, nazoro, ya. Di uh, di sini digunakan dalam bentuk penafian, maksudnya mereka tidak akan sempat menunggu apapun. Mereka ini orang-orang yang sibuk bertanya-tanya kapan sih kiamat, kapan sih kiamat. Mereka cuma bertanya-tanya kapan kiamat, tapi tidak mempersiapkan dirinya untuk kedatangan hari kiamat itu. Makanya disebut Allah ma yang turuna, mereka tidak menunggu illa kecuali soyhata wahidatan. Soyhata wahidatan ini satu teriakan saja. Soyhatan dari kata soyha itu teriakan yang sangat keras dan mengejutkan. Wahidah satu ya, ini peristiwa. Maksudnya ya cuma sekali aja, nggak akan ada peringatan ulang. Soyhata wahidatan ini adalah sangkakala yang ditiup ya. Ya, takhuduhum dari kata akhoda itu artinya mencengkeram secara tiba-tiba dan kuat atau dengan kata lain binasa, membinasakan. Wahum dan mereka yakhisimun dari kata itu pakai shot ya, dari kata khosoma ini artinya berdebat dengan keras dan emosional. Jadi kalau berdebatnya tidak emosional bukan yakhisimun. Jadi lebih ke berdebat secara emosional. Debatnya ini pakai marah-marahan. Oke, lagi. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة
wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka tidak menunggu kecuali satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka, dan mereka ketika mereka yakhisimun, saling berbantah-bantahan, saling berdebat dengan emosional. Ya. Jadi ayat ini membalik ejekan mereka yang mereka bertanya kapan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin itu, ya. Sementara Allah menjawab tidak ada waktu tunggu. Kiamat kecil maupun besar bisa datang tiba-tiba. Dalam satu teriakan saja, dalam satu perintah saja, ya. Satu hentakan, satu perintah Allah, satu kun fayakun, tidak ada proses panjang, tidak ada aba-aba. Kiamat kecil apa? Kiamat kecil bisa dengan bencana-bencana, mau itu banjir, suhu cuaca ekstrim, curah hujan ekstrim yang tiba-tiba jadi banjir menenggelamkan, itu adalah kiamat kecil. Itu kiamat kecil. Bayang nggak sih kiamat besarnya kayak mana? Kiamat kecil aja sudah bisa meluluh lantakkan segitu luasnya wilayah Sumatera. Alhamdulillah sedih. Ya. Terus itu 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 tidak apa ya? Itu adalah sebagai peringatan buat kita semua ya. Jadi jangan dianggap mungkin orang Sumatera ini ya jadinya dia diazab. No. Karena itu sebagai reminder buat kita semua bahwa cepat atau lambat akan terjadi kiamat kecil ataupun kiamat besar. Kalau kali ini qadarullahnya ada di Sumatera, belum tentu bukan mustahil kalau suatu hari nanti ada di Jakarta Raya. Apalagi di Jakarta Raya ini, ya Tangsel itu kan ya masih lah dekat lah ya. Itu kan cuman lokasi kecil yang deket banget aslinya. Kalau dilihat dari peta, itu kan deket banget kan dari lautan. Kemungkinan tsunami bisa aja. Itu gampang. Ya. Nanti kalau terjadi kiamat kecil atau kiamat besar, tidak ada peringatan, tidak ada aba-aba sama sekali. Tahu-tahu, nauzubillah min zalik ya. Qadarullah, kalau misalkan tsunami atau apa itu tiba-tiba kita lagi tidur tenggelam. Tapi insya Allah ada hadis sahih mereka-mereka yang ya selama hidupnya itu baik ya, beriman, soleh, beramal saleh tentunya ya. Terus dia meninggal karena bencana, insya Allah itu termasuk meninggalnya yang mati syahid. Bisa. Jadi justru mereka jauh lebih beruntung daripada kita yang nasibnya belum jelas. Kita nggak tahu nih matinya dalam keadaan apa, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sedangkan mereka-mereka yang sudah meninggal ketika musibah itu, ya itu ada apa privilege mereka. Insya Allah mereka adalah mati syahid. Wait. Yang sangat menyentuh adalah kata-kata wahum yakhisimun, wahum yakhisimun, dan mereka yakhisimun ini mereka sibuk berdebat, ya. Sedang sibuk berdebat. Bisa juga diartikan sibuk dengan urusan dunia, konflik, adu argumen, pembelaan diri. Jadi ayat ini realistis ya. Manusia seringkali lengah, bukan saat bermaksiat besar, tetapi saat sibuk dengan hal yang dianggap normal. Dianggap normal misalnya kayak gibah dan lain sebagainya. Atau itu, terutama gibah ya, kata-kata. Jadi saya sampaikan lagi, ketika kita sibuk memikirkan akhirat kita, ketika kita sibuk memikirkan akhirat kita, bagaimana mengumpulkan poin-poin akhirat kita, kita tuh lupa loh. Kita tuh kayak nggak sempet banget bulitin orang. Sempet. Karena kita sibuk sama urusan kita sendiri. Aduh, belum setoran voice note, belum nyapu, belum ngepel, dan lain sebagainya. Ya, gitu. Nah, makanya, jadi kebayang nanti mereka-mereka yang saat ini tuh sibuk
sibuk mengumpulkan dunia sampai lupa, sampai tidak punya waktu lagi untuk ngaji, sampai tidak punya waktu lagi untuk sholat, sibuk yang sesibuk-sibuknya tahu-tahu nanti kiamat, tahu-tahu nanti meninggal. Ya pasti ini ada dua itu pasti akan terjadi ya. Apakah kita kematian kita dulu yang menjemput kita, ataukah kiamat dulu. Tapi ya ini insya Allah kalau kita beriman yang paripurna, kita nggak akan ngelihat kiamat. Kenapa? Karena kiamat itu adalah uh, dikhususkan bagi mereka-mereka yang tidak percaya hari kiamat. Maka mereka akan diperlihatkan hari kiamat itu seperti apa. Kalau kita, insya Allah keimanan kita sudah cukup baik, kita tidak perlu melihat langsung hari kiamat, kita sudah percaya bahwa hari kiamat itu sedahsyat. Jadi kalau namanya taubat, jangan nunggu waktu. Ya, kita nggak tahu meninggalnya kapan. Dan meninggal itu tidak menunggu harus tua dulu. Ya, banyak kok yang meninggal di masa muda, ketika lagi jaya-jayanya, ketika lagi bagus-bagusnya si karir itu. Ketika lagi fit-fitnya, lagi-lagi meninggal itu bahkan ya walaupun nih ya kadang-kadang nih suka ini ya orang-orang suka gini, dia tuh nggak pernah ngerokok loh, dia tuh olahraganya kenceng loh, tapi kok dia matinya duluan ya gitu. Nah balik lagi, namanya meninggal ini adalah takdirnya Allah. Jadi istilahnya suka-sukanya Allah nih, mau dia meninggal dalam keadaan sehat walafiat atau meninggal dalam keadaan sakit. Ya, semuanya tuh tidak ada masalah bagi orang yang beriman. Balik lagi, ketika kita olahraga, ketika kita eh, makan sehat, memilih makan sehat itu, tujuannya adalah lillahi ta'ala menjaga badan supaya kita kuat untuk beribadah. That's it. Ya. Perkara nanti gara kita udah olahraga, udah jaga makan banget tuh, tahu-tahu mati juga cepetan gitu, matinya cepat, gak masalah. Ikhtiar dan usaha kita itu sudah dicatat, oleh para malaikat, ya insya Allah nanti akan jadi pemberat amal kebaikan kita nanti. Menjadi pemberat amalan-amalan surga kita. Menjadi poin-poin kita untuk masuk surga. Itulah kenapa bunda-bunda, ketika kita olahraga tuh boleh banget. Bagus. Karena tujuannya adalah supaya badan kita bugar, supaya kita nanti kuat untuk ibadah, supaya kita nanti kuat untuk jalan pada saat umroh, pada saat haji, itu kan jalannya jauh banget. Kuat. Tujuannya itu. Tujuannya bukan supaya tubuh kita seksi dan ideal. Takutnya kalau tujuannya adalah supaya kita pengen body goals, ketika tubuhnya sudah body goal, apa yang dilakukan? Dia sudah tidak nyaman lagi berpakaian syar'i. Dia lebih suka berpakaian yang lekuk-lekuk. Karena apa? Ini loh hasil dari aku nge-gym lama gitu. Bentuknya kayak gini. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi, makanya sekalipun kita uh, olahraga usahakan pakaiannya tetap menutup aurat. Kenapa? Karena biasanya kalau di gym-gym, apalagi gym yang tidak syar'i itu selalu ada video-video atau foto-foto. Kalau kita video atau foto kita itu disebar, berarti kan lumayan jadi dosa jariah buat kita. Ya. Dan kita nggak pernah tahu kita meninggalnya saat kapan. Bisa jadi kalau kita kebanyakan, ya kita nggak tahu ya meninggalnya. Kalau kita banyak olahraga, kita meninggalnya pas saat olahraga. Which is itu nggak apa-apa kalau olahraganya dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan kita menutup aurat dengan baik. Ya, jadi ketika kita meninggal, insya Allah tetap ada kebaikan yang bisa dibanggakan di hadapan malaikat. Bagaimana kalau kita meninggal pada saat lagi nge-gym, tapi bajunya super seksi, mana habis upload foto lagi ke story, upload foto lagi seksi. Nah, nauzubillah min dzalik. Jangan ya bunda-bunda. Tujuan kita untuk nge-gym, olahraga dan lain sebagainya bukan buat body goals yang dipamerkan ke halayak ramai. Tapi buat apa? Buat kita supaya sehat walafiat, bisa ibadah dengan baik. Ibadahnya, sholatnya nggak perlu pakai apa namanya kursi, tapi bisa berdiri.
Nanti kita keliling Ka'bah, kita haji dan umroh tidak perlu pakai kursi roda, tapi bisa jalan dengan. Dan kalau misalkan akhirnya tubuhnya bisa sesuai dengan body goals, alhamdulillah. Tapi tujuannya bukan dipamerkan, biar kelihatan cakep dengan baju-baju seksi di luar, tapi biar kelihatan menarik ketika di hadapan suami. That's it. Ya, jadi bukan untuk dipamerkan. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Mereka tidak menunggu kecuali satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang berbantah-bantahan. Oke, satu lagi ya. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Fala maka tidak yastati'una, itu dari kata to'a, ini artinya kuat. Astati bukan kuat, maksudnya mampu apa? Fala yastati'una, maka mereka tidak mampu tausiatan. Tausiah ya, ini tausiah ya, wasi itu dari itu asal katanya sama dengan tausiah sama wasiat. Ya, bermakna pesan terakhir yang sangat penting. Maka mereka tidak mampu membuat wasiat, wala dan tidak pula ila, tidak pula sempat ke ahlihim, keluarga mereka, yarji'un, kembali. Dan wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak pula sempat kembali kepada keluarga mereka. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولا يستطيعون توصية ولا إلى ahlihim yarji'un. Maka mereka tidak mampu membuat wasiat dan tidak pula sempat kembali kepada keluarga mereka. Ya, jadi orang tuh kalau mati dadakan itu nggak sempet tuh dia bentar ya Allah, bentar malaikat malikul maut, saya belum kasih tahu ke keluargaku gitu, saya belum sempat ini, nggak ada. Ayat ini menggambarkan betapa mendadaknya kematian dan kiamat kecil. Tidak ada waktu untuk pesan terakhir, pesan wasiat. Tidak ada kesempatan untuk meminta maaf. Tidak ada peluang kembali ke keluarga. Semua yang biasanya dianggap bisa nanti, tiba-tiba mendadak tertutup. Nggak bisa lagi. Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan, ya, tapi untuk menyadarkan. Al-Quran ini mengajarkan agar manusia hidup dalam kesiapan, bukan ketakutan. Wasiat, tobat, dan amal saleh tidak seharusnya menunggu tanda-tanda besar. Karena tanda-tanda itu bisa datang tanpa aba-aba. Makanya orang-orang yang, kalau dulu ya, kalau sekarang sih, alhamdulillah, Masya Allah, orang-orang tuh semua berhijab. Banyak berhijab. Even dia asalnya nggak berhijab, tapi dia kalau pengajian tetap berhijab. Kalau Idul Fitri, Lebaran tetap berhijab. Ya, jadi kalau dulu kan alasannya udah nanti dulu deh, tunggu aku usia segini, tunggu. Masalahnya apakah kita yakin bakalan sampai seusia itu? Ya, baru berhijab gitu. Ya, sangat. Ya. Nanti ketika kita meninggal, yang kita akan ditanya apa sih yang sudah dilakukan sepanjang usia ini? Jadi serba salah ya. Kalau misalkan kita usianya panjang, hisapnya lebih panjang dong. Hisapnya lebih panjang, pertanyaannya lebih panjang, waktunya digunakan untuk apa.
Usia 30 buat apa, 20 buat apa, 40 buat apa, 50 buat apa, 60 buat apa, 70 apa, buat apa, 80 buat apa. Panjang, lebih banyak pertanyaannya. Kalau nikah muda, kalau nikah muda apa? Kalau meninggal muda ya mungkin tidak banyak yang dihisap karena usianya ya cuma segitu. Ya, tapi kita tuh kesannya tuh amalannya tidak paripurna. Itu tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Plus berarti jeda waktu antara kematian dia sampai nanti hari kiamat panjang dong, di alam kuburnya lebih banyak. Ya, tapi kalau misalkan uh, dia belum balik mah insya Allah aman-aman aja. Gitu. Oke, kita 3 ayat aja sampai 50. Sebentar. Yasin ayat 48. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون dan mereka bertanya mata kapan hadzal wa'du janji ini in kuntum shadiqin jika kalian orang yang benar. Wa yaquluna qaf sama lamnya mau tabi'i 2 harokat mata taknya 2 harokat mata tabi'i hadza hanya juga 2 harokat al wa'du alif lam qamariyah in kuntum nun sukun ketemu kaf itu adalah ikfa. Nun sukun ketemu ta ikfa lagi. Shadiqin shadnya 2 harokat qafnya man arid li sukun. Kasih lagi. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dan mereka bertanya, kapankah janji ini akan terjadi jika kalian orang yang benar. Ayat 49. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu teriakan saja menimpa mereka wahum yakhisimun ketika mereka sedang berdebat, ketika mereka sedang sibuk urusan dunia. Ma yang duruna mimnya 2 harokat matabai yang duruna nun sukun ketemu do adalah ikfa ro-nya tuh matabai illa lamnya matabai sayhatan ini adalah sifat lid sayhatan wa tanwin ketemu waw itu kambiluna wahidatan wawnya 2 harokat tanwin ketemu ta adalah ikfa ya khisimun mimnya adalah mat alif. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu teriakan saja. Ta'khudhuhum ini bencana yang menimpa mereka ketika mereka yakhisimun sedang berdebat. Maksudnya 50. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولا يستطيعون توصية ولا إلى
ahlihim yarji'un. Wala maka tidaklah yastati'una mereka sempat, mereka mampu tausiatan meninggalkan wasiat, meninggalkan pesan penting. Wala dan tidak ila ke ahlihim keluarga mereka yarji'un dan mereka tidak sempat untuk kembali kepada keluarga mereka. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wala lamnya 2 harokat matabai yastati'una ta sama ainnya 2 harokat matabai tausiyah taunya sifat lid ya. Tanwin ketemu waw adalah idgham di gunah. Wala lamnya 2 harokat matabai bertemu dengan alif tidak dalam satu kata majaz ismun fasil ya. Berikutnya juga majaz ismun fasil. Yarji'un ainnya adalah ma'arif. Kita ulang. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Alhamdulillah sudah 3 ayat sampai 50. Oke bunda-bunda, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan bunda-bunda soleha? Baiklah, tampaknya tidak ada pertanyaan. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Ustazah. Terima kasih banyak.